Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, melakukan kunjungan ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum berangkat, terlebih dahulu mahasiswa tersebut diberikan arahan kepada dosen pembimbing. Perjalanan kami menuju arsip terlebih dahulu kita memberikan arahan kembali kepada mahasiswa, dan selanjutnya dipersilakan kepada seluruh mahasiswa untuk memasuki ruangan dan langsung menuju ke lantai 2. Setelah itu lanjut kita melihat dulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, kita diterima dengan baik oleh Bapak Dinas Kepersipan, dan selain itu beliau memberikan arahan. Dapat bertemu di tempat ini, saya dapat mengembangkan jadwal kita bermasyarakat dengan baik kali silaturahmi antara adik-adik di Polsek dan kami yang ada di dinas perpustakaan. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh instansi pemerintah pusat dilebur ke pemerintah daerah, sehingga Arsip Nasional dilebur menjadi pemerintah daerah, namanya Lembaga Kearsipan Daerah. Cuma karena satu ruku makanya kita disatukan dengan perpustakaan. Jadi awalnya namanya itu Badan Arsip dan Perpustakaan, bukan wajib tapi dasar, sehingga dia masuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Terus di kantor Epasewa di sampingnya yang Sahid itu namanya Layanan Perpustakaan Ibu dan Anak. Terus ada juga di bawah yang ada ke UPI, itu namanya Layanan Perpustakaan Abdullah Delura, itu Ibadani Prof. Yeslasih. Jadi kita ada 5 kantor, jadi pimpinan itu ya baik dari satu kantor ke kantor lain. Nah, di kantor ini khusus untuk arsip. Jadi kami menyimpan arsip sejak arsip yang tertua itu 1826. Mungkin nenek-nenek kita belum ada lahir, karena 1826 dan masih utuh. Dia akan mempromosikan nanti dokternya. Kelompok yang saya bawa yaitu Akasaran juga dan mahasiswa, cuma hari ini saya agak banyak. Nah, ini dalam melihat naskah. Kita adalah Arsip Arsmadia. Jadi kami ini Arsip Arsmadia yang punya kompetensi untuk bagaimana kepala seksi pengulang arsip. Nah, arsip yang ada diolah sampai bisa layak di publik untuk dibaca. Terus samping piknya lagi Pak Dirwan adalah Arsip Arsmadia. Jadi kita hampir semua di sini sudah semua yang aturan yang baru. Bahwa kepala seksi lompat dihapus, kita Selain itu, di sana mereka menyaksikan arsip tertua, yaitu arsip Selayar tahun 1826 dan masih tua. Mereka juga melihat arsip manuskrip
naskah kuno yang di dalamnya terdapat 4.400 judul naskah kuno tersebut terdapat di aksara Lontara dan Arab Serang yang disimpan dalam mikrofilm dan digital. Awalnya namanya itu Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah, terus diubah lagi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terus sekarang diubah lagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip ini adalah rekaman kegiatan pemerintahan mulai zaman Belanda sampai sekarang dan dianggap punya nilai guna, baik itu pendidikan dan semacamnya. Arsip ini dipelihara dan dijaga. Cara pemeliharaannya yaitu menggunakan AC menyala selama 24 jam non-stop. Suhunya harus stabil dan diberi kapur. Ketika ada arsip yang rusak, maka dibawa ke ruangan restorasi untuk diperbaiki supaya arsip itu tidak rusak. Adapun cara restorasi arsip tersebut yaitu dengan metode laminasi yang menggunakan tisu Jepang. Digunakan sebagai alat untuk merekatkan arsip agar tidak rapuh. Merekatkan arsip ini supaya tidak rapuh lagi. Nah, tisu ini, tisu Jepang, hanya dari Jepang ini. Tidak tahu di Indonesia sudah ada pabrik atau belum. Yang jelas kita masih namakan tisu Jepang. Untuk membuatkan lem ini bukan lem yang kita beli, bukan lem box, bukan. Kita buat lem tersendiri. Kenapa dibuat lem tersendiri? Supaya kalau ketika kita tempelkan tisu bisa terbaca. Kalau kita pakai lem box pasti tidak terbaca nih huruf. Jadi kita buat lem sendiri. Lemnya itu kita gunakan kalsium karbonat dan metil selulose dengan air aquades. Nah, sebelum kita melakukan ini perlakuan restorasi ini, arsip yang ada kita kurangi dulu pH-nya, kadar asamnya. Kenapa? Kalau masih banyak kandungan kadar asamnya baru dilaminasi sama bohong. Karena kadar asam bisa melahirkan muncul bakteri. Bakteri itu menjadi jamur kan? Jadi kita hilangkan dulu kadar asamnya. Kalau sudah dihilangkan kadar asamnya dengan gunakan aquades baru kita lakukanlah laminasi. Nah, laminasi ini kita adakan dulu survei apakah ini arsip sudah layak dilaminasi atau tidak. Ya, kertasnya sudah rapuh. Nah, itu harus dilaminasi. Ada sobek, itu harus dilaminasi. Tidak semua, karena kalau mau dilaminasi semua dengan harga tisu yang 13 juta mungkin gajinya pegawai 1 tahun ini dipakai untuk beli tisu. Nah, karena gajinya pegawai di sini ada berapa M? Ada 15 M. Gajinya pegawai 1 tahun. Kalau dipakai untuk beli tisu baru setengah itu di atas bisa dilaminasi. Karena kami menyimpan itu arsip di sini, kita simpan arsip di sini. Kalau arsip itu dikasih jajar sampai di pangket jaraknya. Begitu banyaknya arsip di atas yang mau dilaminasi. Jadi kita survei dulu, teliti yang mana layak untuk dilaminasi. Artinya arsipnya memang sudah rapuh, rusak, itulah kita laminasi. Tapi semua naskah kuno yang ada sama kami kita laminasi. Karena memang umurnya sudah tua sekali, rapuh. Nah, perlakuan laminasi bukan cuma 1 lembar, ini timbal balik laminasinya. Jadi kita laminasi, timbal balik. Jadi olah dulu lemnya, ini lemnya, campuran dari kalsium karbonat dan metil selulose, pakai air aqua, baru di blender, bukan jus ini yang di blender. Lemnya ini laminasi yang di blender, baru kita kasih lem, baru ketempel kertas, baru didiamkan. Tidak bisa dijemur, tidak bisa dianginkan, didiamkan sampai kering. Ya, Cang, berapa hari, Cang? 1 minggu? 1 hari. 1 hari kering ya? Nah, 1 hari baru timbal balik, bukan cuma di depan timbal balik. Jadi ketika sudah dilaminasi, kayak ini sudah dilaminasi, masih kelihatan hurufnya. Kalau kita pakai lem box pasti tidak kelihatan hurufnya. Nah, ini kelihatan hurufnya karena kita pakai tisunya khusus, terus pakai lemnya khusus, sehingga huruf ketika ditempelkan tisu kelihatan hurufnya. Tintanya tidak luber. Ini tinta
tintanya ini tidak melebar khusus. Jadi memang ini sudah penelitian dari dulu, oh gini perkelakuannya kalau arsip rusak. Karena ada orang yang berkunjung, karena informasi itu dia bisa menyebar. Tentu kalau adik-adik pulang ke kampus kan paling tidak bercerita sama temannya bahwa saya dari DPK, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu mereka juga bertanya, apa yang kita lihat di situ? Nah, kita bisa cerita, oh seperti itu ternyata itu DPK. Ada sekali yang saya hormati, alhamdulillah. Jadi singkat saja, jadi ada sekalian ini berada di ruang depo. Ya, ruang depo itu istilah kearsipan dan ini baku ya. Kalaupun di luar negeri depo juga namanya, cuma bahasanya yang biasa berbeda. Kalau bahasa Belanda mengatakan history, ya. Kalau kita bilang orang Indonesia bilang depo. Di mana-mana di Indonesia namanya ini depo. Depo itu tempat penyimpanan arsip statis. Ya. Jadi depo ini dirancang khusus untuk menyimpan arsip statis supaya arsip statis ini bisa bertahan lama. Nah, oleh karena itu depo arsip ini itu dirancang tidak seperti bangunan yang lain. Dia dirancang khusus bangunannya supaya arsip yang kita simpan itu bebas dari cahaya matahari. Ya. Itu diupayakan seperti itu ya, dikondisikan seperti itu. Gunanya itu tadi itu dalam rangka pelestarian arsip.